Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Semoga hari ini di awal pagi bersama dengan Anda yang melakukan aktivitas dan juga berbagai macam hal di awal hari ini, entah itu yang sedang persiapan untuk kerja, berangkat sekolah, atau mungkin Anda yang sedang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, entah itu sedang masak, bersih-bersih, ataupun untuk Anda yang hari ini baru bangun tidur. Semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah bersama dengan Anda dan kita mengawali hari ini juga dengan senyuman, karena Tuhan yang baik senantiasa memberikan berkatnya, salah satunya dengan senyum yang kita miliki di pagi hari ini. Kita bersyukur atas rahmat dan juga anugerah Tuhan, hari baru dan nafas baru serta harapan baru untuk kita menjalani hari ini dengan penuh harapan, optimisme dan juga semangat untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk berkarya dan bekerja. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita punya banyak sekali tawaran dan juga pilihan. Tawaran dan pilihan membuat kita lalu mudah untuk di saat kita merasa tidak lagi bahagia dengan apa yang kita pilih, di saat pilihan yang kita ambil tidak lagi membuat kita senang dan bahagia, kerap kali kita berpikir untuk mengambil pilihan yang lain. Di saat kita merasa bahwa pilihan yang kita jalani ternyata membosankan, di saat pilihan yang kita jalani ternyata membuat kita jenuh, di saat pilihan yang kita jalani seolah-olah membuat kita stagnan gitu ya, tidak berkembang, ada seperti itu saja dan lain sebagainya. Lalu kita mulai berpikir untuk mengambil pilihan yang lain atau jalan yang lain atau cara hidup yang lain. Nah, di saat kita menghadapi situasi yang demikian, di saat kita merasa bosan, jenuh, merasa ingin meninggalkan pilihan kita, sebetulnya di saat itulah kita sedang diajak untuk melihat dan juga diajak untuk punya komitmen dengan pilihan yang kita ambil itu di dalam kesetiaan. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita merenungkan arti dari kesetiaan. Bagaimana kesetiaan itu digambarkan di dalam relasi antara suami dan istri. Bagaimana kesetiaan itu dibangun bukan pertama-tama di dalam situasi bahagia dan sukacita,
kita bukan pertama-tama dibangun dan juga dirasakan dalam situasi yang penuh dengan kegembiraan, tetapi kesetiaan justru menjadi indah, menjadi bermakna dan bernilai di saat kita menghadapi pilihan di dalam situasi yang sulit. Di saat kita mampu untuk melewati situasi yang sulit, tetap bertahan di dalam pilihan kita dan mencoba untuk berjuang, nantinya kita akan bertemu dengan sesuatu yang lebih indah, yaitu syukur. Kita akan menemukan sesuatu yang bernilai. Kita akan bertemu dengan sesuatu yang membuat kita akhirnya semakin bersyukur dengan pilihan hidup yang kita ambil. Entah itu pilihan sebagai sepasang suami istri, pilihan untuk mengabdi di dalam pelayanan gereja, ataupun pilihan-pilihan lain yang kita ambil setiap hari. Entah itu pilihan besar ataupun pilihan kecil. Apakah itu pilihan yang sifatnya adalah sesuatu yang jangkanya pendek ataupun sesuatu yang jangkanya panjang. Semuanya harus kita jalani di dalam kesetiaan. Karena kesetiaanlah yang membuat semuanya menjadi bernilai. Kesetiaanlah yang membuat semuanya akhirnya membuat kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Dan kesetiaanlah yang akhirnya membungkus semua perjuangan dan perjalanan hidup kita. Saudari-saudara sekalian, semoga kita senantiasa hidup di dalam kesetiaan, setia pada hal-hal yang kecil, setia di dalam pekerjaan, pilihan, dan akhirnya setia bagi Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian yang menikah dengan pasangannya, setia dengan pilihan hidup, entah itu selibat ataupun juga pilihan hidup yang lain, dan yang paling penting adalah kita jalani semuanya di dalam kegembiraan. Gembira bukan berarti kita terus tertawa dan bebas dari segala ujian, tapi gembira itu artinya adalah kita tetap mengandalkan Tuhan dan senantiasa punya harapan di dalam setiap perjuangan hidup kita. Selamat menjalani hari ini, hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda semua dan juga orang-orang di sekitar Anda. Semoga kita semua juga bisa menjadi berkat bagi sesama dan semangat pagi hari ini.